장현수 선수죠, 지금. 네, 장현수 선수. 포리뷰를 써서 내렸어요. Otto bisa viral di kalangan fans Garuda. Pernyataan sangat mengejutkan Shin Tae-yong walaupun timnas Indonesia U23 berhasil lolos ke final Piala AFF U23 tadi malam. Kecewa berat soal fisik pemain dan strategi membingungkan Gerald Van den Burg. Benarkah kabar tersebut? Yuk simak video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa keberhasilan Timnas Indonesia U23 melangkah ke final Piala AFF U23 2025 tak disambut dengan euforia penuh oleh semua pihak. Meskipun kemenangan atas Thailand U23 melalui adu penalti 7-6 di semifinal semalam disambut sukacita oleh publik, mantan pelatih kepala tim Shin Tae-yong justru melontarkan kritik tajam yang mengguncang suasana. Dalam wawancara dengan media Korea Selatan yang kemudian dikutip oleh beberapa media nasional, Shin Tae-yong menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kualitas permainan anak-anak Garuda Muda serta pendekatan strategi yang digunakan pelatih saat ini, Gerald Van den Burg. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, Indonesia U23 kehilangan identitas permainan agresif yang pernah ia bangun dan kini tampak seperti tim tanpa tenaga dan arah permainan yang jelas. Menit ke-60 saja, para pemain sudah terlihat kehabisan tenaga, nafas mereka habis, ngos-ngosan di lapangan. Padahal ini baru semifinal, ungkap Shin dengan nada kecewa. Kalau saya yang melatih, hal pertama yang saya lakukan adalah membangun fisik mereka. Fisik itu pondasi. Tanpa itu, strategi apapun tidak akan berjalan. Shin kemudian mengingatkan publik akan keberhasilan Timnas U23 2 tahun lalu di bawah kepemimpinannya saat menghajar Thailand U23 dengan skor 3-1. Menurutnya, kemenangan tersebut bukan hanya soal keberuntungan, tapi hasil dari pola latihan fisik yang terstruktur serta penerapan strategi counter-attack yang sesuai dengan karakter pemain Indonesia. Kami kalahkan Thailand 3-1 waktu itu, bukan karena mereka bermain buruk. Kami main dengan transisi cepat, disiplin, dan tahu kapan harus menyerang. Itu semua dibangun dari latihan fisik yang keras dan strategi yang cocok dengan pemain kita. Tapi sekarang, kita seperti menunggu keajaiban lewat adu penalti, ucapnya lantang. Bagi Shin, kesalahan utama terletak pada pilihan pendekatan permainan yang jauh dari ciri khas pemain Indonesia. Ia menilai skema Van den Burg terlalu lambat, minim pressing, dan tidak memanfaatkan kekuatan utama Garuda Muda, kecepatan, serta keberanian duel di lapangan terbuka. Kita bukan tim yang cocok main lambat. Pemain Indonesia punya semangat dan kecepatan, tapi semua itu jadi tidak berguna kalau tidak diasah dan disalurkan ke dalam strategi yang benar. Saat saya melatih, kita tidak pernah puas hanya main aman. Kita incar kemenangan lewat dominasi dan serangan balik yang tajam. Namun kritik Shin tak berhenti sampai di sana. Ia juga menyindir secara langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menurutnya membuat kesalahan strategis dalam menunjuk pelatih kepala Timnas U23 saat ini. Saya jujur kecewa. Kenapa menunjuk pelatih yang tidak paham kekuatan dasar pemain Indonesia? Van den Burg mungkin punya pengalaman, tapi dia tidak memahami DNA sepak bola Indonesia. Fisik lemah, strategi tidak cocok. Ini keputusan yang salah arah, tegasnya. Pernyataan ini sontak memicu reaksi luas dari publik sepak bola tanah air. Di media sosial, banyak netizen justru mengamini kekhawatiran Shin. Tagar seperti fisik dulu strategi kemudian dan Shin benar sempat trending di X, sebelumnya Twitter, dengan ribuan komentar yang mendukung pandangan mantan pelatih yang kini kembali ke Korea Selatan tersebut. Beberapa analis sepak bola dalam negeri pun mulai menyoroti penurunan intensitas permainan Indonesia dalam turnamen ini. Dalam pertandingan melawan
melawan Thailand semalam, memang terlihat bahwa stamina pemain Indonesia menurun drastis memasuki babak kedua. Dominasi yang sempat terlihat di awal laga justru sirna begitu menit ke-60 dilewati. Pengamat sepak bola nasional, Bung Teti, menyebut kritik Shin bukan tanpa dasar. Kalau kita lihat data statistik, jumlah sprint dan jarak tempuh pemain Indonesia di babak kedua turun drastis dibanding babak pertama. Itu tanda jelas bahwa kondisi fisik mereka tidak siap tempur hingga 90 menit, apalagi jika masuk babak tambahan, ujarnya dalam sesi analisis di sebuah stasiun TV swasta. Sementara itu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kritik Shin Taeyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun belum memberikan respons langsung meski media telah mencoba menghubungi beberapa perwakilan federasi. Namun, tekanan publik agar evaluasi dilakukan terhadap kinerja tim pelatih Vandenberg makin menguat, terlebih final AFF U23 tinggal menghitung hari. Beberapa kalangan menyarankan agar tim pelatih fokus meningkatkan ketahanan fisik pemain menjelang laga puncak. Latihan intensif dan conditioning disebut-sebut sebagai jalan keluar darurat dalam waktu singkat meski sulit dilakukan secara maksimal dalam tempo terbatas. Di sisi lain, Vandenberg justru menyatakan bahwa strategi yang ia terapkan sudah sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dalam konferensi pers usai pertandingan semifinal, ia menyebut bahwa skema bermain hati-hati merupakan bagian dari rencana besar mengingat tekanan dan atmosfer laga yang luar biasa. Namun, pernyataan tersebut malah mengundang lebih banyak kritik. Main hati-hati itu bisa berarti takut kalah, beda dengan percaya diri menyerang. Dan itu bukan gaya Indonesia, tulis seorang pengguna X dalam unggahan yang telah disukai lebih dari 12.000 kali. Dalam pernyataan penutupnya, Shin Taeyong mengingatkan bahwa sepak bola Indonesia sedang berada di jalur naik dan tidak seharusnya kembali mundur hanya karena salah pilih pelatih dan strategi. Kalau target kita hanya lolos ke final, ya mungkin cukup. Tapi kalau target kita ingin juara dan mendominasi Asia Tenggara, maka mulai dari sekarang kita harus bangun fisik, karakter, dan strategi yang sesuai dengan pemain kita. Shin juga menyampaikan harapan bahwa timnas bisa tampil maksimal di final nanti. Meski kecewa, ia tetap ingin melihat Indonesia mengangkat trofi. Saya ingin mereka juara, tapi saya juga ingin mereka juara karena layak, bukan karena keberuntungan. Sepak bola itu harus dimenangkan dengan usaha, fisik, dan taktik yang tepat. Final Piala AFF U23 2025 akan digelar akhir pekan ini. Publik ini menanti apakah Gerald Vandenberg akan membuktikan kemampuannya atau justru kritik dari Shin Taeyong akan terbukti benar di laga pamungkas. Di sisi lain, sementara itu, Timnas Indonesia U23 berhasil melangkah ke final Piala AFF U23 2025 dan bek muda berbakat Kadek Arel pun tak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Namun, di balik euforia tersebut, Kadek memberikan catatan penting. Penyelesaian akhir masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi Garuda Muda jelang duel panas melawan Vietnam di partai puncak. Dalam laga semifinal yang digelar Jumat malam 25 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Timnas U23 tampil cukup dominan dengan menciptakan berbagai peluang emas ke gawang Thailand. Namun sayangnya hanya satu yang berbuah gol. Itu pun baru tercipta pada menit ke-84 lewat aksi Jens Reven yang memanfaatkan umpan matang Reyhan Hanan. Skor imbang 1-1 bertahan hingga waktu normal dan Garuda Muda akhirnya lolos ke final lewat adu penalti dramatis dengan skor 7-6. Meski hasilnya menggembirakan, Kadek Arel mengakui bahwa masalah penyelesaian akhir masih membayangi tim. Iya, tentu itu soal penyelesaian akhir menjadi evaluasi kami, ujar Kadek usai laga Sabtu 26 Juli 2025.
Tak hanya melawan Thailand, Kadek mengungkap bahwa masalah serupa juga terjadi saat Indonesia menghadapi Malaysia. Meski begitu, ia tetap melihat ada perkembangan positif dalam permainan tim. Memang, dari saat melawan Malaysia kemarin, kami juga kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Tadi, kami juga melihat kita bermain lebih baik hari ini, tambah pemain Bali United itu. Jelang laga final kontra Vietnam, Kadek menegaskan bahwa tim akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, terutama untuk memperbaiki aspek finishing. Mungkin finishingnya kami evaluasi di latihan sebelum pertandingan final, sambungnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia U23 memang memasang target tinggi untuk membawa pulang trofi Piala AFF U23 tahun ini demi mengulang kesuksesan di edisi 2019 lalu. Namun, untuk merebut gelar juara, Garuda Muda wajib menaklukkan Vietnam di partai final yang akan digelar di SUGBK pada Selasa 29 Juli 2025 pukul 8 WIB. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman atau saudara. Pemain Timnas Indonesia Shane Patinama beruji nyali mengenakan jersey Timnas Indonesia saat datang ke tempat latihan klub asal Thailand, Buriram FC. Aksi Shane tersebut dilakukan tepat sebelum laga semifinal Piala AFF U23 antara Indonesia melawan Thailand. Meski mengundang perhatian rekan-rekannya, Shane hanya tampak tersenyum percaya diri. Shane Patinama baru saja bergabung dengan Buriram FC awal Juli kemarin. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix tampak menikmati tur pramusim bersama klub barunya, Borussia Mönchengladbach. Di sela-sela kegiatan tur pramusim, Kevin Dix tampak bersepeda sambil mengikuti tren aura farming. Meski mulai beradaptasi dengan permainan tim, Kevin Dix juga tetap harus menjalani orientasi di depan rekan-rekannya dengan bernyanyi saat acara makan malam. Pemain Timnas Indonesia, Ole Romeni, tak sabar untuk bisa segera pulih dari cedera yang didapat. Dalam video yang beredar di media sosial, Ole terlihat sudah melakukan terapi dan latihan ringan dengan ditemani instruktur. Ole antusias untuk bisa membela Oxford United maupun Timnas Indonesia. Oxford United akan melakoni laga perdana Championship Liga Inggris 9 Agustus mendatang dengan menjamu Portsmouth. Sementara Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran 4 Oktober mendatang. Timnas Indonesia direncanakan juga akan menggelar uji coba lebih dulu di bulan September. Penyerang Ole Romeni mendapatkan cedera saat menghadapi Arema FC di Piala Presiden 10 Juli lalu. Saat itu Ole Romeni mendapat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho. Volendam FC tersebut bisa dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Bandung. Sementara itu, dua pemain calon naturalisasi lainnya masih menjadi misteri. PSSI saat ini masih belum membuka nama kedua pemain tersebut karena yang bersangkutan belum menyerahkan dokumen. Meski demikian, PSSI menegaskan kedua pemain tersebut akan diproses bersamaan dengan Mauro Zylstra Agustus mendatang. Alhamdulillah respon dari kedua pemain dan orang tuanya positif, tapi kertasnya belum masuk. Ya, jadi kita menunggu, nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro, karena kan DPR sudah reses, jadi kita akan register Agustus. PSSI sebelumnya menyatakan jika dua pemain yang akan dinaturalisasi berposisi sebagai penyerang. Timnas Indonesia saat ini masih kekurangan stok pemain di lini depan. Apalagi, dengan cederanya Ole Romeni, menambah pilihan di lini depan menjadi terbatas.
Pertandingan semifinal Piala AFF U23 antara juara bertahan Vietnam kontra Filipina berlangsung sengit. Filipina yang berstatus tim underdog bermain sangat lepas dan berhasil merepotkan pertahanan Vietnam. Kecepatan Otu Banatau merepotkan barisan pertahanan Vietnam. Upaya dari Filipina akhirnya membuahkan hasil di pertengahan babak pertama. Javier Mariano berhasil menjebol gawang Vietnam, skor 1-0. Vietnam tidak tinggal diam dan mengambil alih pertandingan. Jelang istirahat, Nguyen Din Bak berhasil menyamakan skor menjadi 1-1. Babak kedua berjalan lebih menarik. Kedua tim sama-sama berusaha memenangkan penguasaan bola. Vietnam ternyata berhasil melihat kesempatan pertama dengan baik. Nguyen Xuan Bak berhasil meneruskan bola dari Pi Hoang 2-1. Filipina tak gentar dan berusaha membalas, tapi Vietnam bermain sangat rapi dan akhirnya berhasil mempertahankan keunggulan. Vietnam melaju ke babak final. Kemenangan Garuda Muda atas Thailand di babak semifinal diwarnai sejumlah sepak adu penalti melawan Thailand tak sesuai dengan rencana awal tim. Frank Van Kempen bahkan mengaku timnya tak mengasah kemampuan adu penalti di sesi latihan. So this scenario didn't train. No. It was we had to make a goal. So yeah, we put a lot of long players in the squad, and we scored. Kita bisa menang karena rezeki. Saya berterima kasih kepada supporter Garuda fans yang telah hadir, datang, mendukung dan mendoakan kami. Ardiansyah bermain apik dengan menggagalkan sejumlah peluang, termasuk satu tendangan pemain Thailand di babak adu penalti. Ardiansyah mengaku mendapat arahan dari pelatih kiper George Vandenberg. Berterima kasih kepada pelatih kiper yang telah mempercayakan saya bermain. Dia sangat membantu saya tadi pas dia di penalti, mengarahkan kemana saya harus melompat. Kemenangan atas Thailand melalui babak adu penalti di semifinal Piala AFF U23 membuat mental Garuda Muda semakin teruji dan percaya diri. Timnas Indonesia U23 berhasil melaju ke final Piala AFF U23 2025 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti yang dramatis dengan skor akhir 7-6. Usai bermain imbang 1-1 di waktu normal dan perpanjangan waktu. Dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam kemarin, Thailand unggul lebih dulu lewat Yotsakon Burapa. Namun Jens Raffet menyamakan kedudukan di menit ke-83 melalui tandukan hasil tendangan sudut. Pertandingan berjalan keras dan intens, banyak peluang tercipta, tapi kedua tim gagal menambah gol hingga akhir waktu normal dan extra time. Indonesia menunjukkan pertahanan solid, terutama lewat penampilan gemilang sang kiper Muhammad Ardiansyah. Pada babak adu penalti, penendang dari kedua tim silih berganti mencetak gol, dengan skor terus imbang hingga sudden death. Di momen menentukan, Ardiansyah berhasil menggagalkan tembakan Yotsakon. Dan Afarezi Buffon menuntaskan laga dengan gol kemenangan. Kemenangan ini membawa Indonesia ke final menghadapi Vietnam. Pelatih Gerard Vandenberg patut berbangga atas strategi dan semangat juang pasukannya yang tampil solid hingga detik terakhir. Dengan hasil ini, Garuda Muda tinggal satu langkah lagi untuk menjadi juara Asia Tenggara. Persija Jakarta secara resmi kembali perkenalkan rekrutmen pemain baru jelang bergulirnya Super League 2025. Untuk memperkuat lini pertahanan, Persija perkenalkan pemain berposisi bek kiri asal Brazil, Alan Cardoso. Aroma negeri Samba semakin kental di skuad Macan Kemayoran untuk kompetisi musim depan. Total saat ini Persija sudah memiliki 6 pemain kebangsaan Brazil.
Diyakini memiliki kemampuan bertahan yang baik, kehadiran Alan Cardoso yang sebelumnya banyak membela klub-klub Brazil dapat membuat lini pertahanan Macan Kemayoran semakin kokoh. Keseriusan tinggi Persijap Jepara dalam menyambut persaingan di kompetisi Super League 2025 terlihat usai kembali mendatangkan pemain belakang berpengalaman yang juga berlabel timnas Niger, Najib Yakubu. Dengan pengalaman internasional yang dimiliki, kehadiran Yakubu diharapkan menjadi pilar kokoh tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut. Yakubu melengkapi slot pemain asing Persijap pada musim ini. Kehadiran para pemain barunya diharapkan bisa membuat Persijap bersaing di Super League 2025. Pemain belakang asal Uzbekistan Kursibek Muhtorov resmi menjadi benteng pertahanan Persik Kediri untuk kompetisi musim depan. Didatangkan dari klub FK Turan yang bermain di Liga Kazakhstan, kehadiran pemain berusia 31 tahun tersebut yang syarat akan pengalaman diyakini dapat menjadi benteng kokoh yang akan sulit ditembus lawan. Persik menargetkan bisa panaskan persaingan di zona papan atas klasemen pada kompetisi Super League 2025. Beberapa pilar asap juga terlihat dari perbatasan selatan Israel yang menghadap ke wilayah Palestina. Serangan udara yang dilancarkan Israel pada Jumat pagi menghantam tenda pengungsi Palestina di Al-Maslah, Khan Yunis, menewaskan sejumlah warga Palestina dan melukai beberapa korban lainnya. Warga Palestina di kota Gaza, Gaza Utara memeriksa kerusakan di lokasi serangan Israel yang menewaskan beberapa warga Palestina, termasuk jurnalis Adam Abu Harbit. Di rumah sakit Al-Shifa, para pelayat mendoakan jenazah Abu Harbit dan mengenakan rompi anti peluru. Warga Palestina mengatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza tidak terhitung lagi. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah meningkat menjadi sedikitnya 59.587 jiwa dan 143.498 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel di Gaza merenggut 89 nyawa warga Palestina dan melukai 453 lainnya. 23 korban tewas diantaranya adalah warga yang tengah menerima pasokan bantuan. Laporan yang dirilis oleh kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan pada Kamis menyebutkan bantuan untuk Gaza masih sangat tidak memadai meskipun pasokan bantuan telah memasuki Gaza melalui penyeberangan Kerem, Shalom, dan Erez. Warga Israel menggelar aksi unjuk rasa anti pemerintah di Tel Aviv menuntut pemerintah Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza Palestina dan memastikan pembebasan para sandera yang ditawan di wilayah tersebut. Banyak demonstran mengibarkan bendera Israel, sementara yang lainnya membawa spanduk yang menyerukan kesepakatan dengan pejuang Palestina Hamas untuk mengakhiri perang dan membebaskan para sandera. Israel dan Amerika Serikat menarik delegasi mereka dari perundingan gencatan senjata Gaza untuk konsultasi pada Kamis. Militer Thailand hari ini merilis rekaman gambar yang menunjukkan drone mereka menjatuhkan bom di depot senjata militer Kamboja di dekat perbatasan kedua negara. Video menunjukkan beberapa bangunan yang diserang oleh drone Thailand. Rekaman gambar juga memperlihatkan salah satu drone terbakar di udara sebelum jatuh ke tanah. Militer Thailand hari ini menembakkan artileri ke Kamboja dari kota perbatasan di tengah meningkatnya ketegangan. Penjabat Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechawachai, memperingatkan pertempuran dapat mengarah ke perang. Rekaman gambar menunjukkan tentara Thailand menembakkan beberapa tembakan artileri dari Provinsi Surin yang berbatasan dengan Kamboja. Bangunan-bangunan di Surin juga rusak akibat tembakan artileri dari Kamboja, sementara rumah sakit Panom Dong Rak telah dievakuasi. Konflik bersenjata antara kedua negara bertetangga di ASEAN itu telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Kedua belah pihak saling menyalahkan karena memulai konflik pada Kamis 24 Juli di daerah perbatasan yang disengketakan. Konflik di perbatasan Thailand-Kamboja dengan cepat meningkat dari tembakan senjata ringan menjadi penembakan berat di sepanjang perbatasan. Otoritas Rusia mengonfirmasi 49 orang di dalam pesawat Angara Airlines AN-24 yang jatuh di wilayah Amur Timur, jauh Rusia, tewas. Otoritas Rusia telah memulai penyelidikan untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Pesawat yang membawa 43 penumpang dan 6 awak itu jatuh saat mendekati Bandara Tindah.
Pesawat turboprop yang terbang dari Khabarovsk melalui Balcarcegex ke Tina ini menghilang dari radar beberapa kilometer dari tujuan tanpa mengirim sinyal bahaya. Helikopter pencarian dan penyelamatan Mi-8 kemudian melihat puing-puing pesawat yang terbakar tersebar di daerah pegunungan berhutan lebat 15 km dari Bandara Tinda. Presiden Rusia Vladimir Putin memulai pertemuan tentang pengembangan Angkatan Laut Kapal Selam Rusia dengan mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati para korban kecelakaan pesawat di timur jauh Rusia. Putin menyampaikan simpati dan bela sungkawa kepada keluarga, sahabat, dan seluruh keluarga korban tewas dalam kecelakaan tersebut. Pihak berwenang Peru menyita 4 metrik ton merkuri tujuan Bolivia yang diduga digunakan dalam penambangan emas ilegal. Merkuri tersebut sebelumnya dipalsukan sebagai wadah berisi batu pecah, tetapi Badan Bea Cukai Peru, SUNAT, menyatakan dari analisis pengungkapan material tersebut telah dicampur dengan merkuri yang beracun. Wilayah Amazon, Amerika Selatan menjadi tempat penambangan emas ilegal yang tersebar luas. Penemuan merkuri ini terjadi di tengah melonjaknya harga emas dalam beberapa bulan terakhir akibat ketidakpastian perdagangan global. Lonjakan harga emas telah menyebabkan bentrokan mematikan dari Afrika Barat hingga Peru. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB dan badan-badan kemanusiaan menyatakan Gaza hampir kehabisan makanan khusus untuk menyelamatkan nyawa anak-anak Palestina yang mengalami kekurangan gizi parah. Juru bicara UNICEF Salim Owais di Amman, Yordania menyatakan Gaza menghadapi situasi yang mengerikan karena makanan terapi siap pakai RUTF yang diformulasikan khusus untuk mengatasi kekurangan gizi pada anak akan habis pada pertengahan Agustus. Persediaan yang tersisa hanya cukup untuk merawat 3.000 anak, sementara dalam 2 pekan pertama bulan Juli, UNICEF telah merawat 5.000 anak dengan malnutrisi akut. Organisasi Save the Children yang mengelola klinik untuk merawat anak-anak malnutrisi yang jumlahnya terus meningkat di Gaza Tengah menyatakan pihaknya tidak dapat mendatangkan pasokan sendiri sejak Februari dan bergantung pada kiriman PBB. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Prancis akan secara resmi mengakui negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada September mendatang. Di media sosialnya, Macron menyatakan kebutuhan mendesak saat ini adalah mengakhiri perang di Gaza dan menyelamatkan warga sipil Palestina. Presiden Prancis menekankan perlunya gencatan senjata segera, pembebasan semua tawanan, dan pengiriman bantuan kemanusiaan berskala besar untuk Gaza. Pengumuman Prancis ini telah memicu kemarahan Israel. Wakil Presiden Otoritas Palestina Hussein al-Sheikh berterima kasih atas sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap negara Palestina. Ia menyatakan keputusan Macron mencerminkan komitmen Prancis terhadap hukum internasional dan dukungannya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri. Prancis, tempat tinggal bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa, akan menjadi negara barat besar pertama yang mengakui negara Palestina. Sementara itu, Amerika Serikat menyatakan menolak rencana Prancis mengakui negara Palestina. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dalam unggahannya di media sosial X menyatakan sikap Prancis itu sebagai keputusan yang gegabah yang hanya melayani propaganda pejuang Palestina Hamas dan menghambat perdamaian. Thailand dan Kamboja hari ini saling melancarkan tembakan artileri berat saat pertempuran memasuki hari kedua. Di tengah seruan internasional untuk gencatan senjata, konflik perbatasan antara kedua negara semakin memanas dan telah menewaskan sedikitnya 16 orang. Militer Thailand melaporkan bentrokan terjadi sebelum fajar di Provinsi Ubon Ratchathani dan Surin, Thailand, dan menyebut Kamboja menggunakan artileri dan sistem roket BM-21 buatan Rusia. Suara ledakan terdengar di Provinsi Surin di tengah kehadiran besar tentara Thailand. Konvoi militer yang terdiri dari belasan truk, kendaraan lapis baja, dan tank tampak melintasi jalan-jalan provinsi menuju perbatasan. Perdana Menteri sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, menyatakan konflik yang sedang berlangsung antara Thailand dan Kamboja telah meningkat menjadi konfrontasi yang melibatkan senjata berat. Ia menyebut situasi dapat meningkat menjadi keadaan perang. Pada Kamis 24 Juli menyusul pecahnya pertempuran, Phumtham menyatakan belum ada deklarasi perang dan menggambarkan situasi yang terjadi sebagai bentrokan.
Juru bicara militer Thailand menyatakan bentrokan terjadi di 12 wilayah, sementara 130.000 warga telah dievakuasi dari perbatasan. Juru bicara Pusat Operasi Khusus untuk Manajemen Situasi Perbatasan Thailand-Kamboja, Laksamana Muda Surasan Kongsiri menyatakan pasukan Kamboja menggunakan senjata berat dan persenjataan jarak jauh untuk menyerang yang berdampak pada warga sipil dan lokasi-lokasi kemanusiaan seperti rumah sakit. Hampir 100% penduduk di wilayah terdampak termasuk Surin, Ubon Ratchathani, Sisaket, dan Buriram telah dievakuasi. Sementara itu, ratusan warga Kamboja mendonorkan darah di ibu kota Phnom Penh untuk mendukung pasukan Kamboja. Menanggapi seruan ibu negara Pik Chan Moni, warga berbondong-bondong mendonorkan darah untuk pasukan di garis depan dan korban luka-luka. Salah seorang pendonor, Biksu Phon Phuta, menyampaikan saat melihat tentara mengorbankan nyawa untuk membela negara, ia tergerak untuk datang dan mendonorkan darah sebagai cadangan jika diperlukan. Setidaknya 16 orang tewas dan puluhan ribu orang mengungsi dalam pertempuran perbatasan Thailand-Kamboja yang semakin memanas. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman atau saudara.